Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Elsa Berliana, Titi Nur Rizky, Femi Fornama Dewi, Vita Syari Alifiani Fakiha, Wulan Intalia, Yulita Asmara Dewi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari resume kami yang berjudul Perumusan Masalah dalam Penelitian Kualitatif. Merumuskan masalah penelitian melalui fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Femi Fornama Dewi, NIM 1953-1188. Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Perumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Karena masalah itu sewaktu akan mulai memikirkan suatu penelitian sudah harus dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana dan tuntas. Hal itu disebabkan oleh seluruh unsur penelitian lainnya yang berpangkal pada perumusan masalah tersebut. 1. Merumuskan masalah penelitian melalui fokus. Perlu diketahui, dalam penelitian kualitatif masalah itu bertumpu pada suatu fokus. Fokus di sini dalam penelitian kualitatif itu berarti pembatasan masalah itu sendiri, yaitu suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian yang bertujuan agar mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan mana saja untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti supaya sasaran penelitian tidak terlalu luas. Ada dua maksud yang ingin dicapai dengan merumuskan masalah penelitian melalui fokus, yaitu yang pertama, penerapan fokus itu dapat membantu dan membatasi penyelidikan atau penelitian. Artinya jika fokus itu sudah ditentukan, maka secara pasti kita sudah mendapatkan batasan-batasan tentang yang akan diteliti dan yang lainnya kita sudah tidak perlu lagi menelitinya. Kemudian yang kedua, penetapan fokus dapat membantu dalam mengidentifikasi data-data mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan atau sudah memenuhi bidang inklusi dan eksklusi atau kriteria masuk keluar informasi yang baru didapatkan. Maksudnya, penelitian sudah mengetahui data-data mana yang relevan bagi penelitiannya dengan adanya penetapan fokus tersebut. Untuk menetapkan fokus penelitian, terdapat 4 alternatif yang mana dikemukakan oleh Supraley Faisal tahun 1998 dan Sugiono tahun 2007. Dalam Andi Prastowo 2011 137. 1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing domain. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Yang keempat, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang ada. Terdapat 5 kriteria lain dalam menentukan fokus dalam penelitian kualitatif, yang mana diungkapkan oleh Bungin tahun 2008-64-65 dan dalam Andi Prastowo 2011 137, yakni 1. Interesting, artinya ditentukan fokus masalah yang akan diliti yang menarik baik bagi peneliti ataupun bagi masyarakat agar bisa menarik semua kalangan. Yang kedua, aktual, maksudnya fokus masalah yang kita pilih itu bersifat kekinian atau yang terjadi sekarang atau sifat yang saat ini, agar penelitian bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga, monumental, yaitu masalah yang selalu bisa diingat oleh masyarakat, seperti masalah tentang sosial, agama, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, spektakuler, maksudnya masalah yang dipilih itu masalah yang menakjubkan, yang mana akan menarik perhatian banyak kalangan. Kemudian yang kelima, fokus pada tema tertentu, yaitu fokus masalah itu pada tema tertentu saja agar tidak melebar dan meluas sehingga menyulitkan bagi peneliti untuk meneliti tentang apa yang mau diteliti. Sekian dari penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhirnya, penetapan fokus masalah dalam penelitian kualitatif itu akan ditetapkan ketika sudah berada di lapangan penelitian. Maksudnya, kepastian akan dilakukan di lapangan penelitian, walaupun rumusan masalah telah dilakukan dengan baik. Namun mungkin saja terjadi bahwa penelitian tidak bisa meneliti tanpa fokus itu ketika sudah di lapangan penelitian. Contoh, penelitian pada awalnya ingin meneliti tentang pengaruh filsafat dan Destes di Universitas A. Karena Universitas A tersebut terdapat jurusan filsafat barat dan penelitian sudah dilakukan studi kepustakaan bahwa Descartes itu mempunyai pengaruh besar terhadap dunia. Namun setelah peneliti sudah terlanjur ke Universitas A, ternyata mahasiswa-mahasiswanya di Universitas A itu justru terpengaruh oleh filsafatnya David Hume. Maka dari itu, penelitian harus mengganti fokus masalahnya. Dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah melalui fokus itu bersifat tentatif dan ini sudah jelas jika melihat dari contoh di atas. Terdapat 3 kemungkinan dalam penelitian kualitatif tentang masalah yang akan diteliti dikemukakan oleh Sugiono. Yang pertama, masalah tetap, yaitu masalah yang kita teliti itu tetap dan tidak berubah karena apa yang mau kita teliti itu ada atau sesuai dengan di latar penelitian. Dengan demikian, masalahnya akan tetap dan tidak berubah. Contoh, dari awal memang kita akan meneliti tentang pengaruh metode dialektika dalam metode belajar mengajar di Universitas A. Setelah diselidiki atau setelah penelitian mengetahui keadaan di lapangan bahwa memang Universitas A itu menggunakan metode dialektika dalam metode belajar mengajar, maka peneliti tidak usah mengganti fokus masalahnya. Yang kedua, masalah berkembang, yaitu masalah itu berkembang jika ketika kita telah di latar penelitian ternyata ada hal-hal atau data-data baru yang sebelumnya tidak kita duga atau justru kita menduga ada ternyata tidak ada. Contoh, ketika sudah menentukan tentang apa yang mau kita teliti, yaitu metode dialektika dalam metode belajar mengajar Universitas A, ternyata kita sudah mengetahui situasi lapangan Universitas A tidak hanya menggunakan metode dialektika, tetapi juga menggunakan metode yang lain. Berarti masalah bisa berkembang misalnya menjadi metode dalam belajar mengajar di Universitas A. Masalah ketiga yaitu berubah total. Masalah berubah total. Masalah bisa berubah total jika si peneliti sudah mengetahui kenyataan di lapangan yang bertentang atau tidak sesuai dengan fokus masalahnya. Contoh, ketika sudah mengerti tentang metode dialektika dalam metode belajar mengajar di Universitas A, ternyata setelah mengetahui kenyataan di lapangan yang bertentangan bahwa Universitas A sudah sama sekali tidak menggunakan metode dialektika dalam metode belajar mengajar, maka fokus masalah tentu akan berubah secara total. Itulah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip perumusan masalah kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang kedua, yaitu prinsip perumusan masalah kualitatif. Dalam merumuskan masalah itu terdapat prinsip yang dijadikan pegangan atau patokan bagi para peneliti. Meleong 2010 112-119 terdapat 9 prinsip dalam perumusan masalah yang mana sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkaitan dengan teori-teori dasar. Dalam prinsip ini, peneliti hendaknya menyadari bahwa masalah dalam penelitian itu didasarkan pada upaya menemukan teori dasar-dasar sebagai acuan utama. Yang kedua yaitu prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Pada dasarnya, penelitian kualitatif adalah upaya penemuan dan penyusunan teori baru lebih dari sekedar menguji, mengkonfirmasi, atau verifikasi suatu teori yang berlaku. Yang ketiga yaitu prinsip hubungan faktor. Fokus sebagai sumber masalah penelitian adalah rumusan yang terdiri dari 2 atau lebih faktor yang menghasilkan tanda tanya. Yang ketiga yaitu prinsip hubungan faktor. Fokus sebagai sumber masalah penelitian adalah rumusan yang terdiri dari 2 atau lebih faktor yang menghasilkan tanda tanya atau kebingungan.
Yang keempat yaitu fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Seorang peneliti biasanya memiliki pandangan atau paradigma tertentu yang mana mungkin berasal dari pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Yang kelima yaitu prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi atau eksklusi. Ketika peneliti sudah terjun ke lapangan, peneliti maka ia akan banyak mendapatkan data-data baik melalui pengamatan, wawancara, analisis, dokumen, dan sebagainya. Yang keenam yaitu prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Ada 3 bentuk perumusan masalah. Yang pertama yaitu diskusi. Cara penyajiannya adalah dalam bentuk pernyataan secara deskriptif. Yang kedua yaitu secara profesional, yaitu secara langsung menghubungkan faktor hubungan logis dan bermakna. Yang ketiga yaitu secara gabungan. Ini terlebih dahulu disajikan dalam bentuk diskusi, kemudian ditegaskan dalam bentuk profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Vita Syari Alifiani Fakiha, NIM 19531192. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 7. Prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Yang dimaksud posisi di sini yaitu kedudukan untuk rumusan masalah di antara unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur lainnya yaitu latar belakang masalah, tujuan, dan acuan teori dan metode penelitian. Prinsip posisi menghendaki agar rumusan masalah latar belakang penelitian didahulukan. Yang memberikan ancang-ancang dan alasan diadakan penelitian. Yang selanjutnya yaitu prinsip yang berhubungan dengan hasil penelaah kepustakaan, yaitu pada dasarnya perumusan masalah itu tidak bisa dipisahkan dengan hasil penelaahan kepustakaan, yaitu berkaitan hal-hal tersebut yang diperlukan untuk mempertajam rumusan masalah, walaupun masalah yang sebenarnya bersumber dari data. Yang selanjutnya yaitu prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Pada waktu menulis laporan atau artikel hasil penelitian, ketika merumuskan masalah, hendaknya penelitian bertimbangkan dengan ragam pembacanya, sehingga rumusan masalah yang diajukan dapat disesuaikan dengan tingkatan kemampuan para pembacanya. Jika disajikan dalam forum ilmiah, mestinya berbeda dengan yang disajikan pada koran yang dibaca oleh orang awam. Mungkin dari itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah perumusan masalah kualitatif. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Asma Dewi, NIM 19531224 akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu langkah-langkah perumusan masalah kualitatif. Ada beberapa langkah-langkah dalam perumusan masalah, yang mana yang pertama yaitu tentukan fokus penelitian. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut. Dalam hal ini dinamakan subfokus. Yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian tentang mana yang menarik untuk ditelaah, kemudian ditetapkan mana yang mau dipilih. Yang keempat, kaitkan secara logis faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Sekian, terima kasih. Kriteria masalah penelitian yang baik. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nuriski, NIM 19531181. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu mengenai kriteria masalah penelitian yang baik. Nah, menurut C. Darmayanti dan Hidayat tahun 2011, dalam metodologi penelitian, ia menyebutkan ada beberapa ciri-ciri masalah penelitian yang baik. Nah, yang pertama yaitu mencerminkan kebutuhan yang dirasakan. Nah, di mana masalah penelitian yang baik itu akan mencerminkan kebutuhan yang dirasakan. Yang kedua yaitu merupakan fakta. Nah, di mana masalah penelitian yang baik itu adalah sebuah fakta atau kejadian nyata. Nah, yang ketiga yaitu menyarankan hipotesis
atau penelitian yang baik itu adalah penelitian yang hipotesisnya dapat diuji. Nah, yang keempat yaitu dapat dikuasai oleh peneliti. Nah, sedangkan beberapa pakar lainnya mengatakan bahwa sifat masalah penelitian yang baik itu adalah yang pertama menarik. Nah, di mana masalah peneliti yang akan kita teliti itu merupakan permasalahan yang menarik, kemudian yang bermanfaat bagi peneliti maupun bagi orang lain. Nah, yang ketiga yaitu ada rancangan yang lebih kompleks dan dapat diselesaikan sesuai waktu yang diinginkan, serta sifat masalah penelitian yang baik itu tidak bertentangan dengan moral, yaitu mematuhi etika penelitian. Nah, dalam hal ini, etika penelitian memberikan patokan apa yang sah dikerjakan dan apa yang dilarang dilakukan, serta nilai-nilai moral yang harus dipatuhi oleh seorang peneliti dalam melakukan atau melaksanakan proses penelitiannya. Nah, karena dalam melakukan penelitian, peneliti harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dengan kejujuran metodologi. Nah, prosedur harus dilaksanakan dengan jelas kepada objek penelitian, tidak melanggar privasi dan kebenaran dalam pengumpulan data, serta dalam pengolahan data. Nah, ada beberapa kelompok ahli mengatakan bahwa syarat-syarat rumusan masalah yang baik itu yang pertama itu fleksibel. Nah, fleksibel maksudnya di sini adalah masalah tersebut harus mampu dipecahkan oleh peneliti dengan tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Nah, yang kedua yaitu signifikan. Nah, di mana artinya di sini masalah harus penting dipecahkan dan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan pemahaman masalah tersebut. Nah, yang ketiga yaitu jelas. Nah, jelas maksudnya di sini semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah yang akan kita pilih tersebut. Dan yang keempat yaitu bersifat etis. Nah, di mana tidak berkenaan dengan hal yang bersifat etika, moral, ataupun keyakinan-keyakinan agama yang dapat meresahkan masyarakat. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi masalah penelitian itu yang pertama yaitu paradigma, kedua yaitu kebersaksian, keempat yaitu metodologi, kelima satuan analisis, dan yang keenam yaitu waktu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.